Jalur kebijaksanaannya Pak Wali Kota lah. Pemenang satu itu gak ada jualan pagi. Yo tolong yang di depan itu harus semua bersih. Kayaknya wis mangut tapi yang di depan sih tetap jualan tiap hari. Wis kita lah Mas. Jadi ini gak jalur neko-neko kok. Gak jalur neko, gak jalur macam-macam. Maju kabur. Dengan perlahan, cahaya pagi menyinari jembatan Manguharjo, mengantarkan para penduduk kota Madiun dan sekitarnya menuju tempat bekerja. Di bawahnya mengalir anak sungai terbesar Bengawan Solo, yaitu Sungai Bengawan Madiun yang menjadi tumpuan pengairan dari sekitar 30.000 hektar persawahan yang dilaluinya. Tak lama kemudian, wajah kota sudah dipenuhi dengan berbagai kesibukan warganya. Kepadatan lalu lintas seakan bergerak dengan iramanya yang khas. Mulai bergeliat dan larut dengan beragam aktivitasnya, menambah hiruk pikuknya suasana kota yang berjuluk Kota Gadis ini. Meskipun secara administratif terbagi menjadi dua pemerintahan, yaitu kabupaten dan kota, masyarakat di timur Gunung Lawu ini menyebut dirinya sebagai warga Madiun dengan kultur Mataraman yang dimilikinya. Sendi kehidupan ekonomi hampir semua terpusat di kota. Selain kaum perkantoran pemerintah, sektor pertokoan, perbankan, dan pasar adalah kegiatan ekonomi dominan. Diwarnai oleh kesibukan dan rutinitas para pekerja formal itu, seakan menunjukkan pola kehidupan sosial yang stabil dan monoton, memenuhi agenda kerja yang kaku, dan mengejar target pencapaian seakan menjadi harga mati. Sehingga banyak pertanyaan dalam diri mereka, apa yang akan terjadi hari ini? Apa yang akan mereka dapatkan? Ataukah semua rencana akan berjalan lancar? Lalu sebagian dari mereka harus berburu waktu untuk mendapatkan jawaban, hingga kemudian kebutuhan informasi pun menjadi hal yang tak bisa dihindari. Lalu bagaimana dengan kelompok masyarakat lainnya? Justru terlihat nyaman dengan berburu keberuntungan yang tak bisa diduga keberadaannya. Sebagian lebih bersemangat dengan spekulasi perdagangannya. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja pinggiran, kelompok sosial yang acap dipandang remeh sekali. Petunjuk mereka bukanlah petunjuk juprak resmi, bukanlah agenda-agenda kerja baku yang tersusun rapi dan jelas, ataupun perintah dari seorang pimpinan yang pongah, tetapi dari obrolan ringan antar mereka. Tak ada ruang rapat atau presentasi yang digunakan untuk bernegosiasi, namun lorong-lorong kota, sudut-sudut pasar, atau warung-warung kopi berharap mendapatkan kabar penting yang dibutuhkan adalah salah satu tujuannya.
Saat semuanya berada di jalan buntu menggali informasi dari media massa, dilakukan sebagian langkah pilihan. Kebutuhan pengetahuan yang menggugah inspirasi diyakini akan ditemukan di setiap pemberitaan dari media massa, baik dengan membaca koran, menonton pemberitaan televisi, ataukah mendengarkan radio. Lalu siapakah yang berperan penting di balik informasi yang tersusun rapi di atas kertas itu? Siapakah yang pada waktu yang cepat mampu memindahkan sebuah peristiwa ke layar televisi? Dan siapa pula yang berbicara di balik radio yang mampu menggugah emosi? Hakimi dan juga kabar pertama yang dibawa oleh Ahmad Hakimi dari Ngawi, di mana warga desa Mojo Manis 2 Kuadungan dihebohkan dengan adanya. Ya, mereka para wartawanlah yang punya peran aktif dalam penyebaran informasi ke masyarakat. Mereka pula yang berhasil menyuguhkan sebuah peristiwa hingga membuat emosi masyarakat terbentuk. Tanpa mereka, sebuah peristiwa tidak akan menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan masyarakat jika tanpa ada campur tangan seorang wartawan. Wartawan itu mempunyai tugas mencari, menggali, hak memperoleh data, mengolah data, memproduksinya, hingga sampai pada akhirnya menyiarkan kepada publik. Datangnya wartawan dengan datangnya massa yang hanya sekedar menonton tentu berbeda. Jadi kalau wartawan masuk ke TKP semata-mata ingin mencari data. Wartawan paling utama adalah menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan ataupun fakta yang berdasarkan hasil investigasi berbagai data yang dihimpun oleh seorang jurnalis itu. Selain itu juga membantu menyuarakan aspirasi, menyuarakan aspirasi publik. Karena tanpa dibantu media, tanpa dibantu oleh jurnalis, saya kira susah kalau setiap individu publik itu menyampaikan aspirasi. Jadi antara lain itu, jadi bukan wartawan itu punya tugas membantu pribadi-pribadi, misalkan membantu kepala daerah yang akan mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, gubernur. Sebenarnya bukan itu. Ini membantu publik ya. Seperti kelompok sosial lainnya, mereka berkumpul untuk saling berbagi informasi sambil melakukan persiapan-persiapan teknis. Peralatan yang dibawa menunjukkan identitas karya jurnalistik mereka. Seorang fotografer selalu identik dengan kamera digital. Jurnalis TV tak lepas dari camcorder. Begitupun jurnalis cetak dan online selalu melengkapi diri dengan notebook atau tape recorder. Dalam profesinya sebagai kontrol sosial, seorang jurnalis juga bertanggung jawab terhadap perkembangan lingkungan sosial di mana ia ditugaskan. Saya mempertimbangkan bahwa berita yang saya liput dan saya informasikan nanti adalah berita yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau tidak memberikan manfaat, buat apa? Mengkritik fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan sampai pada memberikan sebuah solusi dalam bentuk sebuah pemberitaan. Untuk itu seorang wartawan selalu berada di tempat strategis untuk mendapatkan berita, baik itu di kantor pemerintahan, markas polisi, ataupun di kantong-kantong informasi lainnya. Dari data Humas Kabupaten Madiun, sebanyak 50 pekerja jurnalis dari berbagai media massa berkonsentrasi mencari berita di wilayah Madiun dan sekitarnya.
Dalam setiap melakukan peliputan, seringkali para jurnalis menghadapi kendala di lapangan. Di antaranya adalah sulitnya medan. Kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah di lapangan, baik teknis maupun kecakapan beradaptasi dengan media peliputan, menjadi pertaruhan yang penting demi mendapatkan bahan pemberitaan yang sempurna. Tak kooperatifnya narasumber, hingga tekanan psikis dari pihak yang tak mengharapkan keberadaan wartawan di tempat kejadian. Hal itu sering memperlemah informasi yang mereka dapat. Karenanya, diperlukan keputusan yang tepat untuk menghindari resiko peliputan yang bisa berakibat fatal terhadap keselamatan jiwa. Apapun upayanya harus bisa dilakukan. Apapun kendala dari apa yang kita hadapi harus bisa dilakukan. Lalu kemudian hanya dengan berbekal data dan sudut pandang di lapangan, kemanakah jurnalis akan membawa keberpihakan beritanya? Akankah ia pasrah dengan segala keterbatasan data yang ia peroleh? Apakah ia harus membawa sentimen personalnya untuk dituangkan dalam gambar atau di atas keyboard? Sepertinya kita hanya sebagai media, kita ada di tengah-tengah, tidak berpihak kemana dan sebagainya. Kita hanya menghadirkan informasi. Kalau di Wijaya Kusuma kebetulan seperti itu, jadi kita tidak beropini secara pribadi seperti apa tidak. Kadang-kadang ada yang menilai wartawan itu menggadaikan idealisme, ya, itu repot. Ada misalkan dua pihak yang bersengketa atau berbeda dalam satu kepentingan itu, ketika media entah sengaja atau tidak sengaja melakukan peliputan terhadap satu peristiwa yang dianggap oleh pihak lain itu tidak berpihak kepada mereka, itu dianggap wartawan berpihak pada kepentingan tertentu. Ataukah keberpihakannya itu akan tunduk kepada kepentingan oportunis yang sering melakukan tindakan segala cara untuk menyelamatkan kepentingannya? Ada orang-orang atau pihak tertentu yang mencoba merasa tidak klop, tidak cocok, atau ada yang salah dengan berita itu, ada mekanisme sendiri yang tidak harus dilakukan dengan melakukan intervensi baik psikologis maupun fisik. Saya kira itu, pemilik modal saja dilarang untuk melakukan intervensi. Dan eksternal juga tentu kita harus hindari intervensi itu sebagai sebuah independensi karya jurnalistik yang akan kita sampaikan kepada publik. Saya kira itu. Munculnya informasi dari produk media massa tidak serta-merta membuat seorang wartawan lepas dari tanggung jawab. Ia masih harus berada di garis depan untuk menerima konsekuensi dari berita yang diterbitkannya. Sikap pro dan kontra dari masyarakat acap kali mengancam eksistensinya untuk tetap berada di tengah masyarakat. Hujatan, pelecehan, bahkan ancaman selalu mengiringi pemberitaan yang dimunculkannya. Apalagi ketika perintah melakukan kekerasan ini datang dari orang-orang yang tidak melek hukum juga. Bayangkan kawan-kawan, seorang netko saja berani menginjak-injak wartawan, apalagi mereka.
Mereka yang masih kopral, kawan-kawan. Berani menginjak-injak pemikiran kita, apalagi mereka yang baru masuk, yang baru berdinas, kawan-kawan. Betul, pelecehan luar biasa, kawan-kawan. Sudah tidak ada kata toleransi lagi. Mereka digaji, seragam mereka yang rapi, dibayar oleh uang rakyat, tapi yang mereka lakukan justru menyiksa, menindas kawan-kawan kita. Anda tahu, kawan-kawan, kita bersama-sama, kita rakyat, kawan-kawan. Konstitusi dengan produk undang-undang persnya ternyata tak bisa diharapkan sepenuhnya untuk menjadi pelindung dari profesi yang hanya bersenjata pena dan kamera ini. Keterabaikannya fungsi jurnalis oleh kekuatan-kekuatan tertentu sering berujung tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Sengketakan atau mungkin dipidanakan lebih baik yang melalui jalur hukum yang ada, selain melakukan aksi-aksi di jalan. Aksi-aksi perlawanan pun terasa hanya sebatas letupan kecil yang tak bisa mengubah keselamatan jurnalis dalam melakukan peliputan. Berpegang teguh terhadap kode etik jurnalis adalah satu-satunya jalan tengah untuk memperkuat benteng pertahanan dari profesi tanpa tanda jasa ini. Jurnalis adalah profesi pilihan. Semangat pengabdian adalah bagian dari tanggung jawab sosial. Status pekerja intelektual adalah kebanggaan. Meskipun kenyataannya masih banyak penggiat informasi ini, kesejahteraan hidupnya bersanding terbalik dengan resiko profesi yang ditanggungnya. Goodbye, cruel world, I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, all you people, there's nothing you can say to make me